Pemerintah resmi mengumumkan pencabutan status pandemi menjadi endemi COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 21 Juni 2023. Lantas apa saja perbedaan mendasar pandemi dan endemi COVID-19 untuk masyarakat? Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Indonesia resmi memasuki fase endemi COVID-19. Hal tersebut diutarakan Presiden Joko Widodo pada 21 Juni lalu. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia dinilai berbagai kalangan belum banyak mengetahui perbedaan mendasar antara pandemi dan endemi COVID-19. Dalam diskusi FMB 9 yang berlangsung Senin siang di Jakarta, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksi Rein Rondonuwu menjelaskan, saat endemi, tanggung jawab penanganan, pencegahan, dan penyebaran virus corona lebih banyak berada di tangan masyarakat, bukan pemerintah. Ya, kita tetap penguatan surveillance, ya dari sisi deteksi kasus. Tentu kami harapkan peran serta masyarakat lebih tinggi. Kita sudah membuka luas untuk melakukan misalnya self-testing. Jadi kami harapkan masyarakat melakukan pemeriksaan kalau dia merasa ya pada perjalanan kemana dan ada gejala dia bisa self-testing. Dan itu akses kita buka. Maksi menambahkan, pemerintah tetap melakukan surveillance atau pengawasan penyebaran COVID-19 di beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Pengawasan dilakukan terutama terhadap penyakit terkait flu, terutama daerah yang menjadi pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan, saat endemi, kasus COVID-19 akan selalu ada, namun jumlah kasusnya terkendali. Oleh karena itu, peserta BPJS Kesehatan yang merasa terinfeksi COVID bisa melakukan pengecekan kesehatan di klinik atau fasilitas kesehatan primer terdekat. Kalau dia sudah menjadi peserta, seperti biasa, dia mungkin nggak tahu terinfeksi apa tidak. Nah, itu tidak harus di puskesmas ya, di klinik boleh, asal klinik dia ya. Nah, kalau mau pindah setelah 3 bulan juga boleh. Lalu dia bisa cek di situ. Nanti kalau dari kliniknya atau puskesmasnya, layanan primer lah kita sebutnya, kemudian dirujuk ke rumah sakit, ya, maka rumah sakit akan menegakkan diagnosisnya. Ya. Dan Ali menambahkan, tarif layanan diagnosis maupun pengobatan COVID-19 sudah tersedia di rumah sakit rujukan dan warga bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, gotong royong iuran BPJS Kesehatan dari yang sehat kepada yang sakit menjadi inti pembiayaan saat endemi. Sementara itu, epidemiolog Diki Budiman mengatakan, dibanding negara lain, sistem kesehatan Indonesia saat endemi COVID-19 cukup bagus dalam konteks respons. Respon kita ini adalah di masa transisi ini adalah menyiapkan sebenarnya perangkat atau sistem yang bukan hanya kita akan ke arah ujungnya akan ada yang memang harus di treatment ya, kuratif, tapi menyiapkan publik termasuk juga stakeholder lah, para pemangku kepentingan, bahwa ada peran yang harus ada peran berbagi gitu, atau berbagi peran yang arahnya adalah bukan untuk tentu intinya bukan mau membuat kasus ini menjadi lebih banyak, ya antara lain ya perubahan yang sangat mendasar adalah penguatan kualitas kesehatan. Diki menambahkan, deteksi awal gejala COVID harus tetap dilakukan oleh semua pihak. Masyarakat diminta waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan, mengingat secara global angka kematian akibat virus corona masih berada di angka 10 hingga 11.000 jiwa dalam sebulan terakhir. Selain itu, angka infeksi baru COVID-19 masih berada di angka 2 juta orang. Itu artinya, secara global, COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Tim Liputan.